Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifah Nazal Mahdali dengan NRP 010 dari Prodi Farmasi Fakultas Kedokteran UPN Veteran Jakarta. Jadi di sini saya akan melakukan tugas baca 2 dari pengantar filsafat, yaitu epistemologi. Kita semua memiliki banyak hal yang terjadi dalam pikiran kita seperti keyakinan, hasrat, harapan, mimpi, gambar imajiner, pengetahuan, cinta, dan benci untuk menyebutkannya beberapa. Pernahkah Anda mempertimbangkan sumbernya? Bagaimana semua itu bisa terjadi? Bagian dari proses berpikir. Bagaimana semua itu menjadi ide dalam pikiran kita? Beberapa filsuf mengingatkan sumber ide kita dengan indera termasuk indera batin seperti emosi. Dan 5 indera luar yaitu penglihatan, penciuman, pendengaran, pengecapan, dan sentuhan. Kita mungkin merasakan dunia secara langsung atau tidak langsung melalui pikiran orang lain. Beberapa filsuf bahkan mengklaim bahwa semua ide kita harus berasal dari indera kita. Klaim ini menyatakan bahwa masing-masing dari kita dilahirkan dengan pikiran yang seperti tabula rasa. Bahasa Latin untuk tabula rasa yaitu batu tulis kosong atau kertas kosong, yang di atasnya tidak ada apapun yang tertulis dan kita dapat mengisinya melalui pengalaman saat kita terpapar oleh dunia. Pengetahuan yang bergantung pada pengalaman atau yang muncul setelah pengalaman disebut a posteriori. Bahasa Latinnya yaitu dari yang terakhir. Karena pengetahuan a posteriori bersifat empiris berdasarkan pengamatan atau pengalaman, maka pandangan ini disebut empirisisme. Perlawanan dengan empirisisme adalah rasionalisme, pandangan bahwa akal adalah sumber utama pengetahuan. Rasionalisme mempromosikan pengetahuan matematis atau logis sebagai contoh paradigma. Pengetahuan seperti itu menurut mereka dapat ditangkap melalui akal semata tanpa melibatkan indera secara langsung. Mereka berpendapat bahwa pengetahuan yang diakses melalui penalaran bersifat abadi, yaitu ia ada dan dia berubah sepanjang masa lalu, sekarang, dan masa depan. Misalnya 2 tambah 3 sama dengan 5. Kaum rasionalis terkesan dengan kepastian dan kejelasan pengetahuan yang diberikan oleh penalaran, dan mereka berpendapat bahwa metode ini juga harus diterapkan untuk memperoleh pengetahuan tentang dunia. Bukti indera harus sesuai dengan kebenaran akal, tetapi bukti indera itu bukan prasyarat untuk memperoleh kebenaran. Pengetahuan yang tidak bergantung pada atau mendahului pengamatan dan pengalaman disebut a priori. Bahasa Latin yaitu dari yang pertama. Rasionalis berpendapat bahwa akal adalah dasar dari pengetahuan a priori, tetapi dari mana kita pada akhirnya mendapatkan ide-ide yang menjadi dasar akal jika bukan dari pengamatan atau pengalaman. Rasionalis cenderung menyukai inatisme, keyakinan bahwa kita dilahirkan dengan ide-ide tertentu yang sudah ada dalam pikiran kita. Artinya ide itu merupakan bawaan dalam diri kita. Di antara contoh-contohnya adalah prinsip matematika atau logika, pemahaman moral, dan konsep Tuhan. Meskipun kaum inatis mengklaim bahwa ide seperti itu ada dalam diri kita sejak lahir, ini tidak menjamin kesadaran langsung kita akan kehadirannya. Akal adalah fakultas yang memungkinkan kita untuk menyadari atau mengaksesnya. Berikut ini ide-ide bawaan dengan demikian menjadi dasar dari model rasionalisme. Penekanan rasionalisme terhadap pengetahuan a priori. Filsuf Prancis René Descartes pada tahun 1596 sampai 1650 dan filsuf Jerman Gottfried Wilhelm Leibniz pada tahun 1646 sampai 1716. Dua pemikiran rasionalis yang penting mendukung keberadaan ide-ide bawaan dan realisasinya melalui akal. Mereka berpendapat bahwa kebenaran yang diungkapkan oleh ide-ide semacam itu bersifat abadi, niscaya, dan universal. Bagi Descartes, ada berbagai cara yang melaluinya kita memperoleh pengetahuan. Beberapa ide bersifat bawaan, beberapa sumber dari luar, dan beberapa lain yang dibuat oleh kita. Descartes memberikan contoh gagasan tentang Tuhan sebagai ide bawaan dalam diri kita, serta gagasan tentang keberadaan seseorang. Menurut Descartes, ide-ide bawaan seperti kebenaran, geometri, dan hukum logika diketahui melalui akal terlepas dari pengalaman, karena pengalaman hanya memberi kita contoh-contoh tertentu
yang darinya pikiran menemukan ide-ide universal yang terkandung di dalamnya. Oleh karenanya, ide-ide itu bersifat a priori. Ide-ide bawaan Descartes telah dibandingkan dengan informasi yang tersimpan dalam sebuah buku. Ide-ide ada di dalam diri kita meskipun tidak selalu hadir di pikiran. Begitu kita mulai membaca buku itu, isinya mengungkapkan dirinya kepada kita, sama seperti penalaran mengungkapkan ide-ide bawaan kita kepada kita. Dengan kata lain, hanya melalui pembacaan pemikiran yang cermat kita dapat memahami ide mana yang bersifat bawaan dan mana yang datang kepada kita dari tempat lain. Leibniz menyebut ide bawaan sebagai prinsip, sebagaimana Descartes Leibniz berpendapat bahwa prinsip-prinsip diakses oleh akal. Sifat universal dari kebenaran matematis misalnya tidak diungkapkan oleh indera adalah fakultas akal yang memperoleh kebenaran universal dari contoh-contoh individual. Leibniz berpendapat bahwa kumpulan contoh yang didasarkan pada indera tidak dapat membawa kita ke kebenaran yang niscaya. Pada saat yang sama juga, jelas bahwa kita dapat memahami banyak kebenaran yang niscaya seperti matematika. Oleh karena itu, pikiran adalah sumbernya, yang berarti kebenaran-kebenaran ini ada secara bawaan. Namun, ide bawaan bukanlah pemikiran yang lengkap bagi Leibniz. Dia berpendapat bahwa pikiran kita terstruktur sedemikian rupa sehingga ide atau prinsip tertentu muncul pada kita begitu didorong oleh indera. Meskipun ide atau prinsip itu tidak berasal dari indera, ide dan kebenaran ada dalam diri kita pada awalnya sebagai disposisi atau kecenderungan daripada sebagai pikiran sadar yang aktual. Menentang pengetahuan a priori dengan menolak ide bawaan. Klaim kaum empiris bahwa semua pengetahuan kita berasal dari pengalaman sangat kontras dengan konsep ide bawaan. Bagi kaum empiris, semua pengetahuan bersifat a posteriori, artinya diperoleh melalui atau setelah pengalaman. John Locke pada tahun 1632 sampai 1704, seorang filsuf empiris Inggris, mengadopsi dua pendekatan untuk mempertanyakan ide-ide bawaan sebagai dasar dari pengetahuan a priori. Pertama, ia menunjukkan bahwa ide-ide bawaan didasarkan pada klaim yang meragukan. Kedua, bersama dengan empirisisme Skotlandia David Hume pada 1711 dan 1776, Locke menunjukkan bagaimana empirisisme mampu menawarkan teori pengetahuan yang lebih baik melalui pengetahuan a posteriori. Locke memulai dengan mempertanyakan sifat universal dari ide-ide bawaan. Dia menentang klaim bahwa ide bawaan hadir dalam diri kita semua dengan mencatat bahwa anak-anak yang cukup muda dan orang dewasa tanpa pendidikan yang diperlukan tidak memiliki konsep tentang Tuhan atau pengetahuan tentang prinsip-prinsip logika atau matematika. Oleh karena itu, tidak berdasar jika mengatakan bahwa ide bawaan bersifat universal. Melalui pengalaman dan pengamatanlah kita memperoleh ide-ide seperti itu. Artinya, ide-ide itu bersifat a posteriori. Di sini Leibniz membela pandangan inatis dari keberadaan Locke dengan menunjukkan bagaimana anak-anak dan orang-orang yang tidak memiliki pendidikan yang diperlukan mampu menggunakan prinsip logika dan matematika dalam kehidupan sehari-hari. Mereka tanpa memahami apa itu prinsip logika dan matematika atau tanpa mampu mengartikulasikannya dalam kata-kata. Seorang anak, untuk menggunakan contoh saya sendiri, tahu tanpa kebingungan bahwa dia tidak bisa duduk di pangkuan kedua orang tuanya pada saat bersamaan. Demikian pula, mereka tidak belajar matematika secara formal, masih dapat mengetahui bahwa dua ladang jagung berbentuk segitiga yang berdekatan yang dipisahkan oleh pagar di sisi terpanjangnya dapat membuat satu ladang jagung persegi dengan menghapus pagar yang memisahkannya. Terbukti, seperti yang dikatakan Leibniz, prinsip umum logika yang matematika adalah bawaan, tetapi ini tidak berarti bahwa semua ide bawaan diterima secara universal. Ada kemungkinan bahwa kita semua memiliki ide bawaan, namun beberapa dari kita tidak menyadarinya. Locke lebih lanjut berpendapat bagaimanapun tidak ada apapun di dalam pikiran yang tidak didasarinya.
Memiliki ide bawaan tanpa menyadari bukanlah posisi yang layak bagi Locke. Sebuah ide harus dialami atau dipikirkan oleh terlebih dahulu. Bagaimana lagi ia bisa ada di dalam pikiran pada titik ini? Leibniz tidak setuju dengan Locke. Adalah mungkin untuk memiliki banyak ide dalam pikiran tanpa kita menyadarinya. Misalnya Anda menyerap lagu yang diputar di pasar tanpa menyadarinya secara sadar. Lagu itu tidak mudah diakses tanpa transparan di dalam pikiran Anda. Karena Anda tidak dapat mengingatnya, namun ia mungkin dapat dikenali setelah mendengarnya lagi. Jadi ia pasti sudah ada di dalam Anda di suatu tempat dalam arti tertentu. Demikian pula ide bawaan bisa ada di pikiran Anda tanpa Anda sadari. Kita dilahirkan dengan fasilitas untuk mewujudkan ide-ide bawaan ketika kondisi yang menguntungkan diperoleh di kemudian hari, seperti ide-ide keindahan, keadilan, dan kebenaran matematis. Jawaban Locke adalah bahwa realisasi ide atau kapasitas dalam situasi yang tepat berlaku untuk semua ide, bukan hanya ide yang konon bawaan. Dia menantang Ignatius untuk menghasilkan kriteria untuk membedakan ide bawaan dari bukan bawaan. Leibniz menanggapi dengan kriteria seperti berikut. Ide bawaan itu bersifat niscaya, yaitu ia pasti benar dan tidak dapat salah. Sedangkan ide-ide non bawaan hanya bersifat kontingen, yaitu mungkin benar dan mungkin salah. Kita dapat membedakan kebenaran niscaya, yaitu dan karenanya abadi menurut pandangan Leibniz, dari kebenaran yang bergantung pada berbagai fakta. Penekanan empirisisme terhadap pengetahuan a posteriori. Locke mengklaim untuk menunjukkan bagaimana pikiran yang seperti tabula rasa saat lahir memperoleh pengetahuan. Bagi para empirisis, pengalaman semata melengkapi pikiran kita ide-ide sederhana yang merupakan elemen dasar pengetahuan setelah ditunjukkan bahwa semua ide dapat berasal dari pengalaman akan berlebihan untuk menambahkan ide bawaan. Jadi apakah pengetahuan a posteriori membuat kita menolak pengetahuan a priori? Mari kita cari tahu. Bagi Locke, pengetahuan berdasarkan pengalaman itu mudah dipahami. Dia meminta kita untuk menganggap bahwa kita memiliki ide bawaan tentang warna dan bahwa kita juga dapat melihat warna dengan mata kita. Di dalam hal ini, karena kita tidak perlu bergantung pada keduanya, maka kita cukup mengandalkan indera kita karena lebih mudah dan sederhana untuk memahami pengetahuan yang diperoleh dari pengalaman indera daripada pengetahuan yang berasal dari beberapa sumber yang tidak kita sadari. Di sini Locke menerapkan prinsip pisau cukur Occam yang menunjukkan bahwa sebisa mungkin kita harus mengadopsi penjelasan yang sederhana daripada yang rumit-rumit. Penjelasan sederhana memiliki kelebihan berupa kurang rentan terhadap kesalahan, yang lebih ramah terhadap pengujian daripada penjelasan yang rumit yang tidak menambah nilai penjelasan. Pertanyaan berikut adalah, apakah pengetahuan a posteriori saja yang memberi kita pengetahuan yang memadai tentang dunia? Mari kita ambil contoh mengalami dan dengan demikian mengetahui bunga seperti mawar. Saat kita mengalami mawar, warna, tekstur, dan aromanya yang khas adalah ide-ide yang melaluinya kita menjadi sadar akan objeknya. Tetapi ketika kita tidak mengalami atau merasakan bunga mawar, kita masih bisa memikirkannya. Kita juga dapat mengenalinya saat berikutnya. Kita melihat bunga tersebut dan mempertahankannya, keyakinan bahwa bunga itu berbau manis, indah untuk dilihat, dan lembut untuk disentuh. Ia menunjukkan bahwa selain penginderaan, kemampuan untuk membentuk konsep tentang objek yang kita temui sangat penting untuk mengetahui dunia. Pengalaman juga memungkinkan kita membayangkan apa yang tidak kita alami secara langsung, seperti Putri Duyung. Imajinasi semacam itu dimungkinkan karena kita telah mengalami secara langsung bagian-bagian yang berbeda dari objek imajiner. Ini secara terpisah menggabungkan pengalaman ini dalam pikiran dengan cara yang
teratur menghasilkan objek yang dibayangkan. Seandainya kita belum pernah mengalami dan dengan demikian belum pernah membentuk konsep ikan dan wanita secara terpisah sebelumnya, kita tidak akan dapat membayangkan Putri Duyung saat ini. Pertimbangan ini mengarahkan Locke untuk mengkategorikan semua pengalaman indera kita ke dalam ide-ide sederhana dan ide-ide kompleks. Ide sederhana adalah ide dasar dan tak terpisahkan, seperti ide warna merah. Ide kompleks dibentuk oleh pikiran, baik dari lebih dari satu ide sederhana atau dari kesan kompleks. Ide-ide kompleks dapat dibagi karena memiliki bagian-bagian, contohnya termaksud jalan emas, tentara, dan alam semesta. Ide atau konsep yang tentang suatu objek, entah sederhana atau kompleks, pada akhirnya dapat ditelusuri kembali ke kesan indera yang terkait. Filsuf empiris penting lainnya menulis tentang ide sebagai salinan dari kesan itu gamblang dan hidup seperti yang diterima langsung dari pengalaman indera. Hume juga memungkinkan kesan batin termaksud kecenderungan, kemarahan, dan sebagainya. Ide adalah salinan mental atas kesan ke dalam atau keluar yang menjadikannya samar atau lemah. Coba bandingkan dengan pengalaman persepsi dengan mengingatnya dari ingatan. Hume berpendapat bahwa saat tidak ada kesan, tidak akan ada ide-ide. Seorang buta tidak dapat memiliki ide tentang warna menurut Hume. Seorang tidak dapat dilahirkan dengan ide-ide dan yang tidak berasal dari kesan apapun. Jika tidak ada ide bawaan bagi Hume, namun dia setuju bahwa kecenderungan kita untuk menghadiri rasa sakit atau untuk mencari banyak kesenangan dan keinginan kita untuk bersifat bawaan. Di sini saya berpendapat bahwa bahkan kecenderungan-kecenderungan ini didasarkan pada kesan indrawi kita dan ide-ide terkait yang kita bentuk dari kesan itu. Kecenderungan mental untuk berulang kali mencari kesenangan atau menghindari rasa sakit datang kepada kita hanya setelah kejadian pertama terpapar salah satu sensasi itu. Berbeda dengan Descartes, bahkan itu tentang Tuhan termaksud pengetahuan a posteriori bagi Hume, karena tidak seorang pun dari kita yang mengalami Tuhan secara langsung. Menurut Hume, tidak ada kesan tentang Tuhan yang tersedia bagi kita untuk membentuk ide yang sesuai. Dalam pandangan Hume, imajinasi kita terbentuk ide ini dengan memperluas pengalaman kita tentang kualitas baik yang dimiliki oleh orang-orang di sekitar kita. Mengingat bahwa bahkan ide tentang Tuhan dapat diturunkan dari kesan-kesan indrawi, ini memberikan dukungan lebih lanjut pada klaim empirisis bahwa semua ide kita bersifat a posteriori. Oleh karena itu, menurut Hume, klaim rasionalis tentang keberadaan ide-ide bawaan dan pengetahuan a priori itu keliru. Kekurangan teori tabula rasa. Kelemahan teori tabula rasa kaum empiris dapat terungkap jika kita menunjukkan bahwa tidak semua ide berasal dari kesan yang terkait. Namun ini tidak berarti kita harus kembali ke teori rasionalis tentang ide bawaan. Seperti yang akan kita lihat, rencananya adalah menjajaki alternatif ketiga. Kehadiran konsep-konsep umum pikiran kita menunjukkan bahwa selalu ada hubungan satu-satu antara ide dan kesan indrawi terkait. Misalnya, kita melihat berbagai contoh warna biru di sekitar kita, dan dari contoh ini kita membentuk konsep umum tentang biru. Konsep umum ini tidak disalin dari satu kesan tertentu tentang biru, atau bahkan dari corak tertentu warna biru. Kita memiliki konsep abstrak seperti keadilan, kebaikan, dan keberanian yang tidak dapat dilacak ke kesan indrawi yang terkait. Dalam kasus seperti itu, kita mengalami tindakan atau contoh keadilan, kebaikan, dan keberanian yang berbeda. Tetapi, jika konsep-konsep abstrak ini disalin dari kesan tertentu, maka hanya contoh-contoh ini dan bukan konsep itu sendiri yang akan ada di pikiran kita. Oleh karenanya, konsep itu dibentuk atau dipahami daripada disalin. Demikian pula konsep-konsep rasional seperti di atas, di antara, dan sama, dan sejenisnya diwujudkan bukan dengan menyalin kesan-kesan yang terlibat. Faktanya tidak ada kesan yang sama sekali yang terkait dengan konsep rasional. Kita malah menerima kesan tentang objek
partikular yang ada dalam hubungan seperti itu. Kucing duduk di atas tikar Selat Inggris yang terletak di antara Britania Raya dan Eropa daratan, 1 dikurangi 1 sama dengan 0, dan seterusnya. Singkatnya, pembentukan konsep umum abstrak dan rasional dalam pikiran kita menunjukkan bahwa aliran kesan yang tidak terputus tidak akan membentuk semua ide yang kita miliki. Alih-alih, ini mensyaratkan bahwa sejak lahir pikiran setidaknya sebagai dilengkapi dengan struktur atau arsitektur yang memungkinkannya memahami kesan mentah yang diterima dan membentuk. Tidak ada korespondensi satu-satu antara kesan dan ide. Ini menentang keaslian tabula rasa. Ini membawa kita ke tahap perlu menemukan alternatif ketiga yang sangat diperlukan, yang dapat memfasilitasi pengetahuan yang lebih lengkap tentang dunia. Ini merupakan persilangan antara a priori dan a posteriori, atau rekonsiliasi keduanya, kombinasi konsep dan objek persepsi. Keseragaman dan sifat langsung sensasi kesan dan persepsi membuatnya pasti. Mari kita secara singkat membongkar ide ini, pertimbangkan apakah kita bisa salah tentang sensasi kita. Secara umum dianggap bahwa sementara kita bisa kita bisa salah tentang seperti apa dunia ini, kita tidak bisa salah tentang fakta bahwa kita memiliki sensasi tertentu. Bahkan, jika Anda sedang bermimpi detik ini dan tidak ada buku nyata di depan mata, Anda tidak dapat menyangkal bahwa ini mengalami sensasi tertentu yang menyerupai halaman putih dan font hitam dalam bentuk kata-kata. Oleh karenanya, sensasi itu pasti dan tidak dapat meragukan bahwa ia ada. Namun, ada kemungkinan bahwa terkadang kita tidak yakin bagaimana mengkarakterisasi sensasi tertentu. Misalnya, Anda mungkin melihat mobil yang mencolok dan tidak yakin apakah warnanya hijau metalik atau abu-abu. Jadi, Anda mungkin mengalami kebingungan dalam menggambarkan sensasi Anda. Tetapi itu tidak mempengaruhi kepastian dan ketakteraguan sensasi itu sendiri tentang apa yang ada di sini dan saat ini untuk Anda. Filsuf Jerman Immanuel Kant 1724 dan sampai 1804 berpendapat bahwa agar persepsi kita masuk akal, bagi kita persepsi itu harus diterima ke dalam konsep yang ada di dalam pikiran kita. Struktur pemahaman ini memungkinkan pikiran kita memproses kesan yang kita alami, kecuali berbagai sensasi mentah yang kita terima dari pengalaman diklasifikasikan ke dalam kategori pemahaman yang berbeda. Kita tidak dapat memahaminya. Misalnya, pikiran harus memiliki kemampuan untuk setidaknya mengenali apakah dua sensasi itu serupa atau berbeda. Tanpa kemampuan ini, kita tidak dapat memahami pengalaman atau pertimbangkan bahwa kita juga melihat bahwa objek berbeda dalam ruang dan waktu, berada dalam hubungan sebab akibat, dan termaksud dalam kategori kesatuan pluralitas, afirmasi, negasi, partikular, universal, dan sejenisnya. Di sini sekali lagi kita tidak mampu memahami pengalaman apapun yang tidak diproses melalui kategori-kategori ini. Kant berpendapat, oleh karena itu, ruang, waktu, sebab akibat, kuantitas, kualitas, dan sejenisnya dipresentasikan kepada kita dalam struktur atau konsep bawaan yang sesuai dengan pikiran kita sebelum pengalaman. Menurut Kant, kategori-kategori ini bersifat transendental dalam arti bahwa mereka menjembatani kesenjangan antara pikiran dan dunia. Mereka adalah struktur jembatan atau konsep tersembunyi yang menempati papan tulis kosong dan membentuk cara kita memikirkan dan mengalami dunia. Tentu saja konsep-konsep ini juga butuh masukan atau input atau objek persepsi. Kesadaran langsung disampaikan langsung kepada kita dalam pengalaman persepsi melalui indera. Seperti pandangan Kant yang terkenal diungkap, objek persepsi tanpa konsep itu buta dan konsep tanpa objek persepsi itu kosong. Sejauh ini kita telah melihat melalui berbagai
tahapan bahwa rasionalisme dan empirisisme tidak lengkap. Idealisme transendental kan demikian, pandangannya disebut mencapai keseimbangan, mendamaikan kedua aliran tersebut. Dia menghubungkan masukan sensorik dan konsep bawaan menjadi suatu kesatuan tentang bagaimana kita memahami dunia. Sebelum kita mengakhiri bab dengan langkah terakhir dalam kedekatan Kant, mari kita kembali ke Descartes dan Hume, sekali lagi dua filsuf yang paling mempengaruhi Kant. Masih ada pertanyaan tentang bagaimana konsep kita membedakan dan mengatur informasi yang diterima dari indera. Tujuan ini dicapai melalui tindakan sintesis. Yang Kant maksud sebagai sintesis adalah tindakan menempatkan representasi yang berbeda bersama-sama dan menangkap apa yang bermacam-macam di dalamnya dalam satu kognisi. Kant menjelaskan 3 jenis sintesis dimulai dengan sintesis pemahaman dalam persepsi, melewati sintesis reproduksi dalam imajinasi yaitu, dan berakhir dengan sintesis pengenalan dalam sebuah konsep. Bagi Kant, pemahaman dalam persepsi melibatkan penentuan objek dalam ruang dan waktu. Sintesis memproduksi dalam imajinasi terdiri dari penghubungan berbagai elemen dalam pemikiran kita untuk membentuk sebuah gambar, dan sintesis pengenalan dalam suatu konsep membutuhkan memori mengalami masa lalu serta mengenali hubungannya dengan pengalaman sekarang dengan mengakui bahwa pengalaman masa lalu dan masa kini mengacu pada objek yang sama. Kita membentuk konsep tentangnya, mengenali sesuatu sebagai suatu kesatuan. Objek di bawah suatu konsep berarti melekatkan makna pada persepsi ketertarikan. Makna inilah yang disebutkan sebagai apresepsi. Apresepsi adalah titik persatuan diri dan dunia. Bagi Kant, kemungkinan apresepsi membutuhkan 2 jenis kesatuan. Pertama, berbagai data yang diterima dalam pengalaman itu harus mempresentasikan subjek yang sama, yang memungkinkan data dihubungkan dan disatukan. Kedua data harus digabungkan dan disatukan oleh yang kiri dari yang satu atau yang disebutkan sebagai kesatuan kesadaran atau kesatuan persepsi. Kan menyimpulkan bahwa karena kesatuan seperti itu, kita semua sama-sama mampu memahami objek publik yang sama dengan cara seragam berdasarkan pengalaman pribadi kita masing-masing. Artinya kita berada dalam kesepakatan pertanyaan-pertanyaan untuk direnungkan. Mengingat asumsi bahwa proposisi di bawah ini diketahui benar, beri label masing-masing sebagai analitik sintetik. 1 sebagai analitik atau sintetik, 2 niscaya atau kontingen, 3 a priori atau a posteriori. Jika ada yang bisa diperdebatkan, nyatakan pendapat Anda dengan jelaskan alasan Anda. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.